Coba kalian bandingkan gambar-gambar berikut ini. Kira-kira apa ya kaitan antara perbedaan aliran sungai pada kedua gambar ini dengan konsep esensial geografi? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Hendro. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep pola. Teman-teman, sungai yang ada pada gambar 1 merupakan sungai dengan pola aliran dendritik. Sungai ini banyak terdapat di dataran rendah. Sementara itu, sungai pada gambar 2 merupakan sungai dengan pola aliran rektangular yang banyak ditemukan di daerah patahan. Teman-teman, dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa perbedaan karakteristik wilayah ternyata berpengaruh pada perbedaan berbagai gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi, termasuk perbedaan pola objeknya. Misalnya, seperti pola aliran sungai dan bangunan yang dibuat berdasarkan pola tertentu sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Nah, pola-pola berbagai objek yang ada di permukaan bumi ini dibahas dengan konsep pola. Konsep pola adalah konsep esensial geografi yang digunakan untuk melihat kecenderungan bentuk objek-objek yang ada di permukaan bumi. Konsep pola ini dapat diterapkan untuk mengkaji objek yang bersifat alami, contohnya seperti aliran sungai, dan juga objek yang sifatnya buatan, contohnya seperti permukiman penduduk. Nah, teman-teman, konsep pola ini sangat penting loh dalam geografi, karena dengan mengetahui pola suatu objek yang ada di permukaan bumi, kita bisa tahu karakteristik wilayah di mana objek tersebut berada. Contohnya seperti gambar ini nih, teman-teman. Wah, ternyata pola bangunannya sangat rapi ya. Dari pola ini kita bisa tahu karakteristik masyarakatnya, di mana karakteristik masyarakat yang ada di wilayah tersebut sudah maju jika kita bandingkan dengan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, dari karakteristik tersebut kita bisa tahu berdasarkan polanya. Walaupun sama-sama bangunan, tetapi polanya berbeda. Ini menunjukkan karakteristik masyarakat yang berbeda, karena pola pembangunan tata ruangnya juga berbeda. Selain itu, pola juga dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas penduduk di suatu wilayah. Nah, agar kalian paham, kita lihat yuk perbandingan gambarnya. Ini dia. Rumah-rumah pada gambar 1 merupakan perumahan di area transmigrasi, di mana sebagian besar penduduknya memiliki aktivitas utama sebagai petani. Sementara itu, kita lihat gambar kedua. Wah, ternyata pola perumahannya berbeda ya. Nah, kalau ini adalah permukiman penduduk di kampung nelayan, di mana sebagian besar aktivitas penduduknya adalah nelayan. Dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa konsep pola sangat penting dalam geografi. Nah, teman-teman, sekarang coba kalian amati nih ketampakan-ketampakan atau objek-objek yang ada di sekitar kalian. Kira-kira ada tidak sih selain aliran sungai dan juga permukiman yang membentuk pola tertentu? Pola apa sih yang dibentuk? Dan apa sih kaitannya dengan karakteristik wilayahnya? Nah, coba kalian pikirkan ya. Oke, teman-teman, tadi kita sempat membahas mengenai kampung nelayan. Di Semarang ada nih, kampung tambak yang menjadi langganan banjir. Kok bisa sih? Kira-kira fenomena itu dibahas dengan konsep apa ya? Jawabannya ada di video selanjutnya. Sampai jumpa.